Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muwardi dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Pramadia, spesialis jantung pembuluh darah, bersama dua narasumber kami. Hari ini kita akan berjumpa lagi dan berdiskusi dalam acara Muwardi Wae dengan topik adalah layanan minimal invasif. Perkenalkan, saya memperkenalkan narasumber kita. Ada dua dokter ahli di sini, kebanggaan Muwardi. Yang pertama ada Dr. Suharto Wijanarko, spesialis urologi konsultan. Beliau adalah dokter bedah urologi di Muwardi, sekaligus kepala instalasi pelayanan minimal invasif Rumah Sakit Dr. Muwardi. Dan yang kedua adalah Dr. Anung Noto, spesialis bedah konsultan bedah digestif. Beliau adalah salah satu dokter spesialis bedah konsultan subspesialis bedah digestif RSUD Muwardi. Selamat pagi Dr. Harto, Dr. Anung, sehat semuanya? Selamat pagi. Alhamdulillah. Sehat ya dok ya. Nah ini nih Sobat Muwardi, seminggu yang lalu, tepat ya 1 minggu yang lalu, Muwardi meresmikan salah satu instalasi terbarunya, yaitu instalasi pelayanan minimal invasif, di mana Dr. Harto ini adalah sebagai ketua instalasi dari layanan invasif tersebut. Mungkin banyak Sobat Muwardi yang belum tahu apa sih dok layanan minimal invasif itu dok. Mungkin bisa diperkenalkan Dr. Harto? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muwardi ya? Iya, Sobat Muwardi. Lama nggak pernah ketemu, baru kali ini dipanggil lagi nih. Alhamdulillah minggu kemarin kita diresmikan ya sebuah instalasi khusus ya. Dan ini khusus itu karena memang tindakannya juga khusus juga. Gitu. Itu mungkin satu-satunya ya, baru satu-satunya di Indonesia, dan saya mengklaim itu karena tempat-tempat lain masih belum ada. Artinya di situ itu operasinya operasi yang betul-betul minimal. Dulu perkembangannya memang kita menyatukan beberapa keahlian dari teman-teman yang punya keahlian minimal invasif itu menjadi satu. Dulu kan beda ya, kalau jantung ya khusus jantung saja. Kemudian endoskopi, urologi sendiri. Sekarang kita satukan menjadi satu. Karena apa? Alatnya itu sebetulnya hampir sama sebetulnya. Dan bisa dipakai oleh mereka yang punya keahlian dan kompetensi itu. Itu. Sehingga disatukan oleh Bapak Direktur, ya, namanya sebetulnya dulu adalah instalasi jantung, pembuluh darah, sama terapi minimal. Singkatannya sangat panjang ya. IPD, PJ, TM gitu ya. Panjang sekali. Sekarang kemarin diresmikan menjadi salah satu instalasi yang cukup instalasi minimal invasif. SK-nya belum ya. Dan di situ memang khusus untuk teman-teman yang punya keahlian itu. Dan nanti secara rincinya kita jelaskan lagi. Oke. Nah, jadi Sobat Muwardi, instalasi ini kayak instalasi terpadu gitu ya dok ya? Ya, one stop service di mana memang semua tindakan yang dilakukan itu minimal invasif. Betul. Berarti kan artinya tadi dokter bilang menyatukan dari beberapa bagian ya. Maksudnya ada keahlian, beberapa keahlian. Nah mungkin Dokter Harto bisa memberitahu ke sobat-sobat Muwardi apa aja sih minimal invasif yang bisa dikerjakan di Muwardi ini? Ya. Jadi instalasi saya itu meliputi satu instalasi yang ngurusin tentang pembuluh darah ya. Jadi dulu namanya cath lab, sekarang bukan ya. Jadi, tadi pembuluh darah sama jantung itu disajikan jadi satu, kemudian terapi minimal, dan ada lagi untuk rawat inap. Rencananya itu memang one day surgery. Nah, yang di bawah tadi pembuluh darah itu meliputi macam-macam. Jadi bisa, dulu kan konotasinya jantung aja, sekarang enggak. Jadi jantung juga ada cath lab-nya, juga dari neuro, ya, neurologi biasa. Kemudian bedah neurologi bisa, bedah saraf juga bisa, bedah torakardiovaskuler juga bisa menggunakan di situ. Oh jantung tadi ada jantung dewasa dan jantung anak. Kemudian dari radiologi intervensi yang dulu sempat yang dipopulerkan oleh Pak Menteri dulu, sekarang juga bisa dilakukan di sini. Jadi tidak usah jauh-jauh sebetulnya, di rumah sakit ini ada hal seperti itu ada oleh radiologi intervensi. Itu. Ada lagi lain lagi nggak ada ya? Sudah ya kira-kira ya. Itu yang penggunaan cath lab-nya. Kemudian penggunaan endoskopinya. Dulu hanya sepengetahuan umum itu hanya dikerjakan oleh
teman saya dari internis ya, yang gastroenterologi. Sekarang sudah tidak. Di situ boleh siapapun yang punya keahlian kompetensi tadi, seperti Dokter Anung nanti ya, itu bedah digestif, terus anak ya, anak ataupun bedah anak kalau mau ya, bisa melakukan di situ. Dan tidak hanya endoskopi aja, Dokter Anung mengembangkan lagi nanti namanya laparoskopi ya, di situ. Kemudian yang dari bagian saya, urologi juga ada, itu namanya ESWL, extracorporeal shockwave lithotripsy. Nah, nanti akan ada topik tersendiri itu. Jadi pemecahan baktu yang tidak melalui operasi. Jadi ditembak dari luar. Sebetulnya ada teknik-teknik lain seperti dari URS atau dari PCNL. Itu bisa dikembangkan itu dalam satu instalasi yang namanya tadi. Ya, itu baru yang tindakan. Kemudian ada rawat inapnya. Nah, nanti rawat inap di surgery. Macam-macam itu nanti bisa di situ. Dan kemudian memang ada rawat inapnya yang khusus untuk 1 hari saja. Oke. Jadi ini saya klaim nggak ada yang lain, ya. Apalagi ini rumah sakit daerah, rumah sakit pusat aja belum tentu ada kok. Gitu. Ya, jadi the first ya di Indonesia ya Dok ya, layanan minimal invasif yang terpadu dan terpusat. Dan itu bisa mengerjakan setiap dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada bagiannya masing-masing. Nah, ini untuk Dokter Anung nih, kemudian terutama Dokter Anung kan dari bedah digestif ya. Contoh Dok, apa yang bisa dilakukan Dok dari tindakan bedah pencernaan ya, kalau orang awam, kami tahunya kalau operasi itu di iris perutnya. Nah, apa Dok yang kita bisa lakukan dengan minimal invasif Dok? Contoh kasus yang sering dikerjakan di sini Dok. Oke. Selamat pagi Sobat Muarti semua. Jadi saya Dokter Anung, dokter bedah saluran pencernaan. Ini bisa tampilin slide-nya nggak ya? Bisa. Nah, ini pertanyaannya Dokter Pramadya ya, tentang apa sih yang bisa dikerjakan dengan minimal invasif pada bagian bedah saluran pencernaan ya. Slide-nya jalan. Ya. Hah? Ini ya sedikit slide ya Dok ya. Contohnya ini. Ini kasusnya yang sering banyak di masyarakat kita, ini ada usus kejepit ya. Ususnya kenapa kok pakai kamera ya, kamera dimasukkan ke dalam perut, kemudian kita lihat ini pasien wanita datang karena nyeri perutnya, kembung, muntah, karena ususnya kejepit. Nah, ini ada lubangnya ya, lubang nih ya. Oke. Ini Sobat Muarti bisa nanya nggak apa-apa, langsung aja kalau mau nanya ya. Iya, silakan. Kemudian lubangnya kita jahit, kita tutup. Pasien nggak perlu lama-lama di rumah sakit kalau kayak gini, karena lukanya minimal cuma 1 cm aja ya. Oke. Nah, Sobat Muarti semua, kalau melihat dua perut ini kan kesannya yang satu masih ramping, bagus, yang satunya sudah ada lukanya ya, di tengah ini. Kira-kira kalau operasi di bagian perut, pilih yang kanan apa yang kiri? Tentunya kan milih yang masih bagus ya, terutama cewek-cewek ini ya, dibandingkan luka yang gede. Karena kalau luka gede gini, itu biasanya efek sampingnya itu dia bisa timbul perlengketan organ dalamnya, kan nggak kelihatan kalau dari luar. Tapi kalau kita masukin kamera ke dalamnya, itu perlengketan usus. Biasanya pasien ini perutnya nggak nyaman, nggak comfort. Dia sering ngeluh kembung, kemudian agak nyeri-nyeri karena perlengketan. Ini biasa terjadi pada operasi yang kita kerjakan dengan namanya irisan tengah, laparotomi ya. Efeknya nggak timbul saat itu, tapi bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tapi kalau yang dikerjakan dengan ini, minimal sekali akan timbul lagi keluhan perlengketan usus. Jadi kayak
sayur bayam itu kalau udah mambu tangan itu, mambu apa ya? Bau tangan, kena tangan tuh mudah bau. Sama ini sebenarnya. Ya. Kenapa ini menjadi concern kita yang di bagian bedah digestif? Nah ini ya. Bad news is good news kalau untuk wartawan. Ini jahatnya dokter di malpraktek ketika merenggut keceriaan seorang anak. Ini karena lukanya dianggapnya ini malpraktek ya. Karena memang mungkin kalau di daerah nggak ada alatnya, jadi terpaksa ya dibuka. Dan penelitian di luar negeri itu di Swedia itu anggaran untuk mengatasi komplikasi dari pembedahan yang besar ini itu 90 miliar per tahun. Padahal penduduk Swedia itu 10 juta saja. Kita penduduknya 250 juta. Bisa dibayangkan angka itu untuk mengatasi komplikasi dari pembedahan yang besar seperti ini. Nah, keuntungannya apa? Nah, tentu kosmetik ya. Kemudian nyerinya lebih minimal karena lukanya kecil 1 cm. Dibanding luka 10 cm kan juga jauh beda. Belum nanti perawatan pasca operasinya. Kemudian lama rawat inapnya, tinggalnya di rumah sakit juga akan lebih pendek. Nah, ini mencegah perlengketan usus, kemudian infeksi pasca operasi juga akan lebih rendah. Nah, ini contohnya nih. Apa yang bisa kita kerjakan seperti dokter Rama bilang tadi ya, itu untuk diagnostik, nah, untuk mengetahui apa sih yang terjadi di dalam perut. Kemudian ini usus buntu, ya usus buntu seperti ini, yang lengket-lengket pun bisa kita kerjakan. Kemudian, nah ini yang banyak kalau di Muardi ini batu empedu, Dok. Mungkin perubahan gaya hidup ya. Gaya hidup kita sudah berubah, sering makan makanan yang kolesterol, tedun, kanker usus, kanker hati, kemudian perdarahan. Nah, ini contohnya nih. Ini pasien wanita karena sering minum jamu pegelino biasanya ya. Orang-orang di Sun itu biasanya sukanya minum jamu yang enggak pakai resep. Bolong lambungnya nih. Pluk-pluk ini. Nah. Ya enggak bunyinya enggak upluk-upluk. Tapi kayak ban bocor nih, upluk-upluk. Ya ini kita bisa kerjakan dengan minimal invasif. Ya. Kita laparoskopi, ya, kita cuci, kemudian kita jahit yang bolong tadi, ya, bisa kita kerjakan. Ya. Ini contoh yang lain juga sama ya. Nah, kalau bedah digestif ini sudah usus bebas ya, artinya ini udah bocor juga lambungnya. Nah, untuk ngecek apakah bolongnya masih ada apa enggak, nah ini kita kembungkan ini pakai alat endoskopi lewat mulut, ya, masukkan mulut. Oh ini udah nggak bocor lagi, ya, pasien udah ya safe lah selama operasi ya. Ya dok. Jadi intinya hanya dengan sayatannya kecil, kemudian luka yang lebih kecil, waktu ranap yang lebih singkat, itu hasilnya juga jadi lebih baik ya dok ya. Jadi meningkatkan kualitas juga secara pembiayaan, efek samping untuk yang tadi ditangani juga minimal. Udah, kita ke pertanyaan dari Sobat Muardi aja ya dok ya, di Instagram IG Live dari Sela Arafa. Dok, apakah semua operasi di Muardi pasti bisa minimal invasif? Mungkin Dokter Harto bisa membantu menjawab. Ya, tergantung kasusnya sebetulnya ya. Tergantung kasusnya. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Dokter Anung tadi jelas bahwa ini namanya hernia itu bisa dilakukan. Kalau di bagian saya ya batu itu bisa. Tergantung besar kecilnya kalau bagian urologi ya. Kalau besar ya memang harus dibuka ya dibuka. Tapi kalau kecil yang nyumbat kita bisa lakukan URS ya dianjurkan bisa. Atau batu kecil ukuran setengah senti ya, gitu, atau maksimal 2 senti ya di ginjal gitu bisa dilakukan SWR. Jadi tergantung kasusnya, tidak semuanya seperti itu ya. Tapi kalau ada dua tujuannya, apakah diagnostis atau terapi gitu. Kalau memang diagnostik ya daripada dibuka yang zaman dulu itu harus dibuka, sekarang tinggal tadi yang disampaikan Dokter Anung, laparoskopi itu untuk diagnostik bisa hanya 1 senti ya, paling 3 titik ya, itu diagnostik ini mamanya di bagian saya ada adhesences ya, testisnya yang masuk ke dalam perut. Dulu kan zamannya dulu dibuka dicari, enggak sekarang
laparoskopi dulu, oh ini letaknya di situ. Kalau bisa diambil, ya dipotong di situ, gitu loh. Jadi banyaklah nanti yang mungkin yang kasusnya dokter Anung, ya ada. Itu kira-kira. Jadi tidak semuanya harus itu, tapi lihat situasinya, penyakitnya apa. Jadi tidak semuanya ya dok? Tidak semuanya. Kalau memang masih bisa dengan minimal invasi, pasti betul. Akan minimal invasi dulu. Makanya di rumah sakit ini ada dua instalasinya, instalasi yang minimal invasi atau yang instalasi yang untuk bedah sentral. Semuanya bisa dilakukan. Kalau bedah sentral itu macam-macam, harus di open. Tuh. Jadi ya ini istimewanya Muardi, ada dua mas. Nah dok, berarti kan intinya kan harus ada asesmen dokter dulu ya untuk menentukan penilaian dari dokter. Oh ini saya bisa kok kerjakan dengan minimal invasif. Oh kalau ini enggak, ini harus operasi. Jadi tetap Sobat Muardi tetap harus berkonsultasi dulu ya dok ya, seperti itu. Nah ini yang penting dok, apa bisa pakai BPJS dok? Bisa ya. Nah, bisa. Terpaksa saya harus bilang bisa. Memang harus, ini kan perintahnya gubernur ya. Apapun di rumah sakit ini tidak boleh dilakukan. Cuma ada aturannya. Yang aturannya itu yang apakah nanti bisa diklaim BPJS atau tidak, ya. Tapi kalau di bagian saya, ya kan urologi bisa. Memang dia maunya tur prostat, batu kandung kemih, batu ureter itu bisa diklaim BPJS. Ya. Dan perlakuannya sama, tidak ada bedanya. Tapi kalau fasilitasnya tinggal bedanya tempatnya saja toh. Oh ini sendirian, oh ini enggak. Itu semua bisa. Nggak usah takut ke rumah sakit Muardi, ya, bisa. Ya, saya ketawa sih mau Pak Dokter Anung yang sulit-sulit itu yang nanti ya, karena fasilitas yang diberikan kepada direksi untuk mendirikan ini cukup dipenuhi. Dan saya yakin alatnya betul-betul tidak ecek-ecek gitu ya. Mau sekali rusak enggak, kita memang betul-betul nanti Dokter Anung bisa mengatakan ada alat khusus yang ini yang rumah sakit lain tidak ada. Ya, cuma yang BPJS tadi, nah itu yang memang harus ada indikasinya. Ya, bisa asal sesuai dengan indikasi dan ada sesuai dengan prosedurnya yang penting tidak dilakukan itu. Oke, pertanyaan berikutnya dok, ini dari Diva Nadaswan, mungkin ke Dokter Anung ya. Tadi mungkin dokter udah jelasin, bisa jelasin lagi nih dok, kalau bedah dengan minimal sayatan apakah hasilnya lebih baik atau justru banyak resikonya dok? Ya, terima kasih. Bedah minimal invasif ataupun minimal sayatan itu menurut penelitian jauh lebih baik hasilnya, karena memang pasien terutama masalah nyeri pasca operasinya itu jauh lebih minimal. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau kita menggunakan alat itu ada zoomnya. Jadi kalau kamera itu kan ada pembesarannya, jadi kita bisa mendeteksi hal-hal yang tidak terdeteksi oleh kasat mata, karena kita bisa betul-betul bisa melewati ruang-ruang yang sempit dalam misalnya kayak rongga panggul gitu ya, itu hasilnya akan lebih bagus. Misalnya kayak tedun ya, tedun itu yang banyak ya kasusnya juga. Ketedun itu kalau dikerjakan dengan operasi biasa itu angka kekambuhannya itu sekitar 5-10%. Jadi di antara 100 orang dia akan kambuh itu ada 10 orang kemudian harinya. Tapi dengan pembedahan minimal invasif itu 0,5. Artinya separuh orang yang istilahnya kambuh lagi. Yang kedua misalnya kayak batu empedu itu sudah golden standard. Artinya standar di seluruh dunia manapun yang mempunyai fasilitas namanya laparoskopi itu dilakukan tindakan dengan laparoskopi. Ini dengan sayatan yang kecil, itu hari ini operasi besok sudah boleh pulang, jadi nggak usah nunggu perawatan luka kan. Hari ini operasi dia besok sudah bisa kerja, terutama yang produktif, orang-orang produktif itu dia kembali back to normal activity-nya juga akan lebih cepat dibandingkan dengan luka dengan sayatan. Tapi memang tidak semua bisa dilakukan dengan tindakan invasif, makanya perlu dulu diskusi dengan kita, dengan para ahlinya, mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak bisa kita lakukan. Gitu. Terima kasih. Ya, jadi itu ya dari Mas Diva Nadaswan bahwa ternyata memang dari segala aspek dia jauh lebih baik. Cuma memang tidak semua tindakan bisa dilakukan secara minimal invasif. Tetap harus ada pemeriksaan dan penilaian oleh dokter ahlinya.
Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dok, dari FRN Cayo. Pagi dok, mau tanya, kalau untuk menaikkan rahim atau kandung kencing, apakah bisa pakai laparoskopi? Mungkin ada urologi Dr. Harto dulu jawab. Nah, ini kasusnya apa ya? Menaikkan rahim atau kandung kencing. Ini yang mungkin yang prolap ya, mungkin yang prolap. Apa namanya? Prolap uteri. Kalau prolap uteri ya mestinya harus ada ini beberapa teknik ya. Itu bisa dari objin sendiri bagian kandungan atau dari bagian saya. Kalau bagian saya masih pakai pengikatan itu. Tapi tergantung situasinya. Saya tidak tahu yang dimaksud seperti apa gitu. Apakah laparoskopi ini kan itu harus ditarik ke belakang. Ya. Ini tergantung kasusnya apa gitu. Kalau prolap uteri bisa. Ya. Cuma tergantung tadi. Saya katakan tadi. Keahlian itu tergantung kompetensinya. Seseorang yang tidak semuanya dokter bisa ya, karena itu harus belajar khusus, ya. Dan ada corning glove-nya juga ya. Ya, jadi keahlian itu harus diasah terus. Nah, ini apakah dari teman dari Objin masih bisa apa enggak? Itu ya. Ini saya belum bisa menganalisa ini kasusnya apa dulu. Mungkin Mbak FRN Cahyo bisa konsultasi dulu, ketemu dulu dengan dokter untuk kita lakukan pemeriksaan, untuk kita putuskan apakah bisa minimal invasif atau enggak. Tapi kalau turunnya anus itu ya sering juga itu pada orang tua wanita, kita bisa dari digestif ya itu bisa kita naikkan ke atas dengan laparoskopi. Baik dok, ini pertanyaan selanjutnya dari Dikta Mahen DR. Dok, apakah tingkat keparahan juga jadi penentu bisa dengan minimal invasif atau tidak? Misal penyakitnya parah, apa tetap bisa dok pakai minimal invasif? Mungkin dokter Harto tadi sudah jelasnya ukuran batu, mungkin diperjelas lagi dok. Contohnya kalau apakah jadi mungkin keparahan penyakit itu gini, apakah makin parah berarti makin nggak bisa atau gimana gitu dok? Enggak, makin parah itu yang dimaksud bagaimana ya? Jadi kalau kondisinya makin parah dengan penyakit lain atau komorbid dan lainnya, ya kita tidak main-main dengan sesuatu yang coba-coba ya. Oh ini bisa dilaparoskopi, oh ini sudah diminimalin. Enggak, kita cari emergensinya dulu, diatasi dulu. Apakah ini menguntungkan atau tidak, lihat situasinya. Karena kan manusia itu kan tidak hanya kasusnya itu, mikirnya kan banyak termasuk anestesinya. Kayak nanti kalau kayak bos apa? Kalau kata itu ini saya lakukan ini ada untung ruginya enggak. Tapi kalau emergensi keputusan harus dilakukan segera, ya mau tidak mau harus dilakukan. Tapi biasanya itu yang tidak, kalau minimal invasif itu kan biasanya sudah dengan perencanaan yang sebelumnya sudah diskusi dengan perencanaan yang matang. Tapi kalau emergensi apapun itu dilakukan. Tapi tadi keselamatan penentu utamanya ya. Jadi intinya tetap harus ada asesmen atau penilaian dulu dari dokternya. Mungkin dok sambil nunggu pertanyaan lainnya. Untuk persiap gini, rata-rata lama rawat inap pasien-pasien dengan tindakan minimal invasif itu berapa dok? Kalau dari misalnya dari bedah pencernaan berapa hari, kalau dari bedah urologi berapa hari rata-rata dok selama ini yang dikerjakan kasusnya? Tenang dulu, saya banyak ngomong tadi. Biar kalau mungkin yang mau melakukan tindakan kalau minta cuti udah ada ngereng-ngereng dulu dok, gitu. Ya, lamanya berapa? Itu tergantung kasusnya dan tingkat keparahannya ya. Jadi kalau kayak batu empedu itu hari ini operasi besok pulang. Sus buntu hari ini operasi besok pulang. Kemudian kalau untuk kasus yang kita sampai nyambung usus, biasanya itu 3-5 hari itu baru bisa pulang, karena kan kita evaluasi tentang kebocoran ususnya dan itu udah bisa, artinya kita bisa lakukan reseksi atau motong usus, kita sambung itu di dalam perut pakai alat, jadi nggak usah dibuka lebar-lebar lagi, itu udah bisa gitu. Kemudian menyambung pertanyaannya yang sebelumnya ya, tingkat keparahan ya, itu misalnya kondisi pasien tidak layak bius pada kasus misalnya yang batu empedu yang sudah parah tingkat infeksinya. Nah, di Muardi itu ada alatnya nama EUS, endoscopic ultrasound. Lewat per endoskopi lewat mulut ya sampai ke lambung,
terus masuk ke usus halus, duodenum namanya. Nanti kita coblos lewat situ. Drainase internal namanya. Itu pada kondisi yang pasien tidak layak dilakukan tindakan pembedahan secara besar. Jadi artinya dialirkan nanahnya itu lewat usus dan itu lewat mulut. Jadi alatnya masuknya lewat mulut, tidak lewat perut, tapi lewat mulut. Itu bisa. Ya, memang dengan sekarang ini semakin canggih, ya alhamdulillahnya itu Muwardi bisa memfasilitasi untuk kita yang masih muda-muda gitu, masih bersemangat untuk memang kemajuan akan seperti itu. Ya, alhamdulillah Muwardi ikut kemajuan teknologi ya dok ya. Kita jadi update di sini. Oke. Untuk yang dari urologi ya. Jadi kalau memang itu sudah dipersiapkan, itu biasanya hari ini masuk, besok operasi, besoknya pulang. Nanti kira-kira 3 hari. Kalau yang umum ya, artinya sesuai dengan aturannya, BPJS dan sebagainya. Jadi nggak usah lama-lama dan tanpa sayatan. Semuanya batu ureter proksimal dengan laser lithotripsy, dengan URS itu bisa. Kemudian yang ESWL itu nggak perlu rawat inap. Malah nggak perlu mondok ya dok. Datang, tapi sudah persiapan ya. Artinya, oh ini layak untuk ditembak. Batunya sekecil ini, kira-kira kekerasannya seperti ini. Kan dari radiologi kelihatan. Oh ini saya tembak 1-2 kali. Itu bisa. Dan yang bagus lagi, BPJS bisa. Loh ya tak? Kalau mau ini nggak usah dibedah nih yang batu ginjalnya. Oke, kita lakukan ESWL. Sesuai dengan aturan, masuk, tidak perlu masuk ya, datang, terjadwal, datang, tembak, pulang. Terus nanti kalau kita evaluasi 1 minggu, ya, 2 minggu ya, maksimal, itu kita foto lagi, oh temannya masih ada, masih bisa ditembak. Dan jatahnya BPJS bisa sampai 3 kali, satu sisi loh ya. Satu sisi, kanan 3 kali, ya, maunya ke batunya ginjal kanan kiri, ya 6 kali, tapi dalam waktu 1 tahun. Jadi bisa diulang lagi tahun depan. Ini yang sudah dilaksanakan di Rumah Sakit Muwardi. Jadi rata-rata lama rawat inapnya antara memang yang hanya one day care, nggak perlu nginep, sampai untuk kasus kompleks aja 5 hari. Padahal kalau mungkin pakai bedah laparotomi bisa berminggu-minggu ya dok ya. Apalagi kalau ada komplikasi segala ya. Apalagi yang bedah rawat lukanya itu yang membuat. Orang gemuk, orang gemuk itu merawat luka yang lebar itu susah. Karena memang lemak itu pembuluh darahnya jelek. Jadi untuk proses wound healing, penyembuhan luka dia akan jelek. Makanya sering undang perawat untuk rawat luka, repot lah, lebih repot. Kalau pembedahan dengan minimal invasif laparoskopi itu worth it, artinya memang worth it itu sepadan. Nah, sepadan lah. Orangnya gendut-gendut itu, nah, kita lakukan tindakan itu lebih enak buat dokternya, lebih enak buat pasiennya juga. Pertanyaan berikutnya dok, ini dari Septinadin, ini kalau kasus kanker ya kan, ini dari tiap bagian dokter ada. Dok, apakah minimal invasif juga untuk bisa menangani kanker? Ya mungkin ini terlalu general ya, mungkin atau mungkin untuk biopsi mungkin dulu dok, diagnostik dulu, mungkin bisa jelasin dok, atau mungkin sampai tata laksana awalnya atau gimana dok? Ya tadi, kalau ini diskusi dulu dengan dokternya. Kalau kankernya sudah advance ya kira-kira yang penting ada diagnostiknya dulu. Dengan cara tadi laparoskopi diagnostik. Kalau mungkin bagiannya dari dokter Anu, kalau dari bagian saya kan lihat dulu, bisa biopsi dulu. Dan itu bisa dilakukan di tempat kita juga. Biopsi pakai gun, jadi kayak di cetek gitu, enggak sampai sakit. Ada, kita punya alatnya itu. Jadi cuma dimasukkan terus cetek gitu, selesai. Mau kaget tak orangnya ya. Terus kemudian kalau yang endo lagi ya seperti yang sudah kita lakukan. Mungkin yang dari dokter Anung yang ada cara lain. Kanker di saluran pencernaan ada nggak dok yang bisa dilakukan dengan minimal invasif, mungkin tata laksana awalnya atau gimana dok? Kalau minimal invasif dalam arti laparoskopi kita sering kanker, misalnya liver, ya hati harus dipotong. Sebagian kita buang itu dengan, di sini mungkin saya sudah 3 kali ngerjain kanker liver dengan laparoskopi. Untuk kanker usus itu yang sering kita kerjakan juga. Kemudian, nah ini kita ada alat baru.
Jadi dengan endoskopi itu kita bisa pasang untuk diagnostik ya, itu juga bisa. Artinya mengambil sampel jaringan di dalam saluran biliar. Itu kita punya alatnya. Dari kameranya itu bisa dimasukkan sampai ke saluran liver. Artinya yang saluran empedu yang di dalam liver untuk ngambil biopsi. Kita udah punya alatnya, kameranya itu. Itu kayak kabel aja kecil loh, Ya, kamera ya, itu. kameranya itu bisa masuk, bisa untuk diagnostik, bisa juga untuk terapeutik. Terapeutik itu artinya itu untuk masang namanya stand ya. Stand itu kayak selang gitu, dimasukkan ke situ biar cairan empedunya itu ngalir. Dan menurut penelitian, head to head dengan operasi itu lebih bagus dilakukan dengan tindakan seperti itu dibandingkan dengan operasi, karena operasi pada pasien yang seperti itu biasanya akan jelek hasilnya. Ya, baik lagi ya dok ya, kita lebih banyak kelebihannya worth it lah ya dok untuk dikerjakan. Pertanyaan selanjutnya dok dari FRN Cahyo lagi, kalau minimal invasi itu dibius nggak sih dok? Kalau dibius tuh atau sadar kebanyakan? Itu kan yang ditanyakan laparoskopi. Ya, ada tindakan laparoskopi. Oh, harus dibius, bius umum. Oh, tetap bius umum ya dok Ya, ya? bius umum. Ya. Oke. Kalau untuk tindakan minimal invasif di bidang urologi sendiri dokter Harto, Ya. apakah harus dibius? Rata-rata untuk tindakan itu yang tadi saya bilang, kalau tur prostat, tur kantong kemih, biopsi itu ya biopsi endoskopi ya, itu ya biusnya biasanya regional. Jadi cuma di punggung itu sehingga melek orangnya, bisa melihat, bisa diajak bicara, bisa melihat apa yang terjadi di situ. Tapi kalau sudah PCN, nah itu harus bius total. Tapi kalau URS, laser itu masih bisa dilakukan dengan pembiusan regional, orangnya melek, bisa melihat kamera apa yang dilakukan. Terus kemudian yang ESWL itu cuma dikasih bius lokal, biasanya dimasukkan ke dubur, ya, masukkan ke dubur, obatnya itu, orangnya tidur tembak. Nanti tinggal berapa ketukannya berapa, dia nyeri, kalau nyeri ya diturunkan lagi sampai kira-kira batunya itu bisa pecah. Kalau di ginjal ya namanya ESWL itu nggak perlu dibius total, maksudnya ya, lokal ya cuma dimasukkan suppositoria gitu aja. Jadi Sobat Muardi, untuk terkait biusnya itu ini ya bervariasi tergantung kasus dan tindakan yang dilakukan. Tapi kalau untuk tindakan mungkin dari bedah pencernaan, laparoskopi, biusnya total. Tapi kalau di urologi tergantung tadi tindakan yang dilakukan. Justru ada yang kayak cuma bius lokal aja lewat dubur atau bius regional. Jadi yang nggak kerasa hanya bagian pinggang ke bawah. Oke dok, sekarang kita ke Facebook ya dok, ini dari Ibu Wina Asri. Jadi assalamualaikum dok, saya penyintas autoimun SLS, Sjogren syndrome, rheumatoid arthritis dan ada colitis IBD yang sudah kronis dok, sudah 3 tahun dan sudah 6 kali kolonoskopi. Apakah radang usus besar kronis bisa memicu terjadinya kanker usus besar dok? Dan apa yang perlu diwaspadai? Untuk itu dulu, untuk dokter Anu dulu dok, dijawab dulu mungkin bisa dok. Ya, salah satu faktor timbulnya kanker pada saluran usus itu memang adalah infeksi yang kronis. Itu memang sangat bisa sekali. Jadi makanya kan harus diulang, ada pengulangan dari teropong usus untuk melihat perkembangannya itu. Apalagi ibu ini kan sudah colitis IBD ya, udah diagnosisnya udah tegak ya. Memang perlu diwaspadai, jadi harus rajin-rajin itu teropong usus. Dan teropong usus itu bukan kayak mamografi ya, mungkin kalau untuk wanita itu untuk screening. Apalagi kalau keluarga kita itu ada riwayat kanker usus besar, itu anak-anaknya di bawah di atas usia 25 tahun itu sebaiknya sudah diteropong dulu. Karena prosedur teropong itu kan sederhana sebenarnya, nggak nyampe 30 menit ya. Tapi untuk mengetahui apakah dia punya atau tidak, karena hampir 30% kanker kolorektal itu adalah turunan, yang 70% adalah yang dapatan. Nah, untuk ISK-nya Dr. Harto ini. Part 2, pertanyaan part 2-nya untuk Dr. Harto. Jadi Ibu Wina Asri ini sering ISK berulang, sudah kultur positif, sudah mondok, pernah dapat antibiotik meroponem. Terus apa itu kemungkinan? Nah,
tapi hanya bisa dapat 5 hari. Apa kemungkinan itu bisa efektif, Dok? Dan ISK berulang bisa menjadi apakah bisa menjadi batu ginjal? Ya, kita dulu kita petani satu-satu ya. Jadi tentang ISK itu infeksi saluran kemih ya, panjangannya gitu toh. Nah, infeksinya terjadi di mana dulu? Apakah di ginjal, di ureter atau di kandung kemih? Cuma kalau ini ibu toh, itu biasanya di kandung kemih. Orang bilang sistitis, yang semua kalau di USG nanti hasilnya sistitis. Nah, itu sebetulnya terjadi karena izin di traktus urogenitalis itu untuk wanita itu pendek, hanya kira-kira 3 cm. Nah, itu rawan sekali terjadi infeksi saluran kemih. Yang dimaksud infeksinya di kandung kemih ya, karena itu kebiasaan untuk cebok ya, membersihkan bagian yang di situ itu sebaiknya jangan dari belakang ke depan. Nah, kalau belakang kan dari anus ke depan ya, vagina masuk ke situ. Biasanya melalui situ. Nah, itu bisa terjadi. Untuk biasanya pada wanita. Hanya untuk laki-laki itu biasanya jarang karena panjang. Nah, kemudian ini kalau sampai di kultur, matiin aja itu. Untuk sampai di kultur itu berarti sudah mungkin ibu sudah menggunakan antibiotik yang banyak macam-macam sehingga muncul yang namanya meropenem. Meropenem itu tidak ada obat oral, pasti injeksi. Dan ini biasanya dipakai di ICU. Ini sudah terlalu parah ini. Ya. Jadi kulturnya itu bisa memunculkan kuman yang hanya sensitif pada meropenem tok. Itu asa, ya. Sehingga menurut saya ini dihentikan dulu untuk antibiotiknya, ya. Kemudian kita lihat kultur yang sebetulnya kan kita itu sudah ada pertahanan tubuhnya. Setiap orang itu pasti ada. Tinggal kesehatan kita aja menyesuaikan. Itu ya. Jadi nanti setelah itu dikultur ulang lagi. Apakah benar masih bakterinya itu dan sensitifnya cuma itu, meropenem. Kemudian apakah bisa menjadi batu ginjal? Ya tergantung dari situasinya. ISK-nya di mana tadi saya bilang. Tapi kalau menyebabkan langsung sih saya kira enggak. Ya. Nah, itu ISK itu bisa diatasi. Saya kira itu. Oke, Dok, terima kasih. Ke Instagram lagi nih, Dok. Dari Rahendra Budi, ini mungkin untuk Dokter Anung ya. Dok, saya mengalami hernia inguinal. Apakah bisa operasi dengan minimal invasif? Bisa. Bisa banget ya, Dok ya. Dan coba bisa, mungkin segera bisa konsulkan Dokter Anung ya, Bapak Rahendra Budi. Seperti itu. Kalau hernia inguinal ini termasuk yang nanti gimana, Dok? Berapa lama perawatannya, pengobatannya itu, Dok? Tindakannya? Kalau tidak terlalu kompleks, tidak ada perdarahan, ini biasanya kalau hernianya udah lama itu perdarahan yang kita sering kita temukan karena untuk membebaskan perlengketannya itu. Ya kalau cuman simpel hari ini operasi besok pulang. Oh, hari ini operasi besok pulang. Dan tadi ya, Dok ya, katanya angka kekambuhannya hanya 0,5%. Beda dengan yang dioperasi biasa bisa sampai berapa tadi? 10%. Nah, 1/20 resiko kekambuhannya dibandingkan teknik biasa. Oke. Berarti sebenarnya itu kalau tindakan minimal invasif ya, Dok, di Muardi ini sebenarnya sudah berapa lama sih, Dok, sebenarnya? Ini kan baru dari sementara instalasi, tapi kan kita udah mengerjakannya udah dari lama ya, Dok ya? Ya, jadi itu perkembangannya memang yang sebetulnya sering melakukan minimal invasif itu adalah bagian urologi dulu. Karena alat-alatnya khusus itu. Jadi sudah melalui lubang-lubang yang sudah ada, tapi kalau yang laparoskopi kan lubang yang kita buat. Kalau yang kita melalui lubang-lubang ada dari kita, dari objek, dari yang lain ya itu berkembang gitu. Sehingga dan didampingi dengan perkembangan alat ya, alatnya semakin canggih. Nah kalau rumah sakitnya nggak bisa mengikuti itu ya ketinggalan. Gitu. Nah rumah sakit ini kan rumah sakit tipe A, punyanya provinsi, satu-satunya di Jawa Tengah itu kita harus bisa, karena itu perintah gubernur. Tadi saya bilang perkembangannya terus berkembang dari segala macam keahlian ya, dari digestif, dari tadi yang sebetulnya
sudah masuk di ranah ini, minimal ini termasuk jantung. Jantung itu cath lab sekarang cepat ya mengatasinya. Mungkin dokter Pram tahu sendiri. Kemudian bedah saraf, terus bedah di torak. Jantung pun sudah berkembang lagi, jantung anak di sini. Ya, sudah ada ahlinya yang sekolah di situ dan sudah melakukan. Kemudian dari radiologi intervensi, itu lebih rumit lagi, yang seperti tadi dikatakan melalui pembuluh darah yang kecil-kecil itu. Jadi nanti next mungkin setelah saya dan Dokter Anung dari urologi dan bagian DKT, mungkin bagian lain harus diundang untuk berbicara tentang itu. Karena banyak di bagian, maksudnya yang menggunakan instalasi saya itu, mereka adalah mereka yang punya keahlian khusus dan betul-betul dia kompeten di bidang itu. Itu ya, nanti diundang satu-satu lah. Iya, atau 2 orang diundang. Karena banyak, saya hitungnya ada 7 kalau lebih. Ya, ternyata memang instalasi yang diketahui oleh Dokter Harto ini memang benar-benar bisa mengerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi tergantung nanti keahliannya masing-masing, ada kompetensinya masing-masing. Ini Dok, pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Dokter Anung dari Aswahita Putri. Mungkin telat gabungnya ya Dok ya. Persiapan sebelum operasi dengan minimal invasif itu seperti apa? Apakah sama dengan pembedahan umum, dan lalu perawatan lukanya apakah lebih mudah Dok? Ya, persiapannya sama dengan pembedahan pada umumnya. Lalu perawatan lukanya ya jauh lebih mudah karena lukanya lebih kecil dibandingkan dengan luka yang model operasi yang terbuka. Ini saya nunjukin satu slide lagi ya. Boleh ya Dok ya? Boleh Dok, silakan Dok. Nah, coba. Jadi di Muardi ini, kalau dulu bayangannya kalau image rumah sakit daerah, rumah sakit pemerintah itu alatnya nggak bagus ya. Cek-cek lah kita gitu. Nah, kita sekarang udah punya ini namanya 3D laparoskopi 3D 4K ya. Udah 4K 3D lagi, dan ini saya pakai dengan tim pakai kacamata. Ini ada pakai kamera 3D ya, dan sudah bisa dengan namanya ini indocyanin green, mungkin dipakai juga ya di jantung ya. Indocyanin green, jadi ada zat kontras yang bisa masukkan ke pembuluh darah. Kita bisa menilai tumor-tumor apakah primer atau sekunder kalau di liver. Ini alatnya khusus ini, yang mungkin di Indonesia ini pertama ya Indonesia. Tapi ini udah 2 tahun yang lalu loh. Alat ini sudah dibelikan oleh manajemen 2 tahun yang lalu, sudah kita pakai sehari-hari ya. Di alatnya paling bagus ya. Nggak ecek-ecek lah. Kemudian juga di endoskopi juga ada namanya Spyglass. Itu alat endoskopi yang seperti saya bilang tadi bisa masuk ke ductus biliar intrahepatal. Itu juga mungkin yang kita punya ini, RSCM dan kita ya, karena alatnya memang mahal, dan alhamdulillah memang manajemen support dengan pengembangan teknologi ini. Itu Dok. Oke Dok, jadi persiapannya sama, cuma perawatan lukanya pasti lebih mudah karena saya tanya hanya 1 cm ya Dok ya. Seperti itu. Nah, mau mengulang aja tadi Mama Lala 93, apakah bisa pakai Dojess? Tadi bisa, tapi nanti kita lihat secara proseduralnya dulu ya Dok. Kita lihat proseduralnya dulu, seperti apa tindakannya. Oke, dan mungkin karena waktu terbatas Dok, mungkin kita bisa men-summary lagi ya Dok ya, bahwa layanan minimal invasif ini pertama kali di Indonesia ya Dok ya, yang kita dengan benar-benar menggunakan metode minimal invasif dengan luka yang lebih kecil, waktu pekerjaan dan rawat inap yang lebih singkat, dengan hasil yang lebih baik, dengan komplikasi yang lebih minimal. Dan apakah bisa dikerjakan untuk semua tindakan? Sekali lagi tetap butuh asesmen atau pemeriksaan dan penilaian dari dokter ahli terkait. Jadi memang lebih baik Sobat Muardi konsul dulu, nanti akan didiskusikan oleh dokter ahli dan tim apakah memang bisa dikerjakan, dan kalaupun memang bisa dan sesuai prosedur, BPJS menanggung gitu ya Dok ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi Dok? Ya, tadi ya maksudnya instalasi yang itu satu-satunya di Indonesia. Kalau pelayanan minimal invasif di rumah sakit lain ada, tapi ini instalasi ini yang mencakup semua dari tindakan minimal itu ada di instalasi namanya instalasi minimal invasif Muardi. Dan tadi disinggung oleh Dokter Anung bahwa memang jangan menganggap remeh rumah sakit Muardi. Ini sudah hebat ini menurut saya ya, karena alatnya canggih, dan jangan membayangkan
seperti dulu, baunya karbol, wangi kita, ya, ya toh, rumah sakit kita tuh wangi. Bintang 5. Ya, bintang 5, ya. Pokoknya silakan datang ke rumah sakit Muardi, apapun itu dilayani. Itu adalah satu-satunya rumah sakit daerah yang milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu ada di Rumah Sakit Muardi. Dan makanya seperti tagline dari acara ini, nek iso ya Muardi wae, ya. Harus Muardi, pilihlah Muardi gitu ya. Pelayanan akan kita sampaikan. Kalau kekurangan dan kelebihannya kekurangannya itu pasti ada, tidak ada yang sempurna. Saya kira dari saya itu untuk Muardi wae. Ya. Mungkin dari Dokter Anu mau menambahkan Dok untuk Sobat Muardi wae. Ya, Sobat Muardi yang memang seperti dikatakan oleh Dokter Atoko, di desa saya itu kalau di Muardi itu bayangannya nanti pulang-pulang tinggal nama, karena biasanya dulu ya, image-nya dulu gitu. Tapi dengan perkembangan luar biasa seperti ini sekarang ini, Muardi ini mempunyai berbagai macam pelayanan yang canggih yang mungkin tidak dimiliki oleh rumah sakit lain. Ya, gitu aja Dok. SDM-nya juga canggih. SDM juga canggih. Jadi semua ya SDM sarprasnya sudah jauh lebih baik ya. Dan alat-alatnya tuh coba yang dari Jerman cuma ada 2 di Indonesia, RSCM dan di Muardi. Ya. Jadi jangan ragu untuk Sobat Muardi untuk selalu memeriksakan kesehatannya ke Muardi baik. Baik. Oleh karena waktu, kita akhiri diskusi hari ini. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa Sobat Muardi lihat kembali di Facebook dan YouTube di RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe akun media sosial kita dan share ke teman-teman dan keluarga terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.